Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini kita akan melihat Amsal pasal 3 ayat 11 dan 12. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Ayat ini mengatakan bahwa kita sebagai orang-orang percaya jangan menolak didikan Tuhan. Yang pertama kita melihat kata menolak. Berarti beberapa orang yang percaya mereka suka menolak didikan Tuhan. Dan kita tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang menyatakan sifatnya melalui ajaran-ajarannya, hukum-hukumnya. Dan kita membaca di sini, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Kita tahu, kita melihat bahwa kita harus menerima didikan Tuhan. Jangan kita bosan. Kalau saya melihat kesaksian ya dari anak-anak Tuhan, ada beberapa orang mengatakan, wah saya sudah membaca firman Tuhan sejak dari kecil. Saya sudah mengenal Tuhan. Pergi ke sekolah minggu sejak kecil. Tapi ini pesan yang penting, jangan kita bosan akan peringatan Tuhan. Tuhan memperingati kita, Tuhan menegur kita, dan Tuhan ingin supaya kita semakin hari semakin sama dengan Dia, dengan Tuhan Yesus. Ayat ini mengatakan jangan kita menolak, jangan kita juga berkata bosan. Mungkin kita mendengar khotbah yang sudah pernah kita dengar sebelumnya. Karena memang firman Tuhan adalah firman kebenaran, ya dan amin. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Kalau mungkin kita sudah pernah mendengar, kita jangan menjadi bosan. Tapi itu ada suatu tujuan Tuhan supaya iman kita bertumbuh. Surat Roma mengatakan iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Ketika kita mendengar firman Tuhan, kita menerima dengan baik, maka iman kita akan tumbuh. Meskipun kita sudah pernah mendengar perkataan-perkataan itu atau pesan-pesan itu. Kita lanjutkan dari ayat 12. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Ini suatu hal yang sangat indah sekali. Tuhan sebagai seorang ayah, Dia memperhatikan anak-anaknya. Dan kalau kita menjadi seorang ayah yang baik, kita juga mengasihi anak-anak kita. Kita mendidik dengan kasih, saudara-saudara. Kita membaca bahwa Tuhan memberikan ajaran. Ketika ajaran itu diberikan, mungkin kita merasa sakit, kita merasa sedih, merasa mungkin marah, tetapi biarlah itu tidak berkelanjutan. Karena Tuhan menghajar kita dengan kasih. Kita harus tahu, mengenal hatinya Tuhan, hati yang penuh kasih. Dan ayat ini berkata, Dia seperti seorang ayah. Seorang ayah pasti ingin mendidik anaknya. Dia memberikan tuntunan, memberikan perkataan-perkataan supaya anaknya itu berjalan dalam kebenaran. Ini adalah suatu hal yang perlu kita sadari. Ketika kita mengiring Tuhan, ada kalanya Tuhan mendidik kita, ada kalanya Tuhan menegur kita. Tapi biarlah kita tetap percaya, tetap setia. Kita tahu bahwa Dia adalah seorang Bapa yang memperhatikan, mengasihi anak-anaknya. Ada sebuah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi yang terkenal, Sissy Winans. Dalam lagunya dia berkata, aku mengasihi, aku suka caranya Tuhan mendidik aku. Dia menerima bagaimana Tuhan memproses dia. Saudara-saudara, biarlah kita menjadi seorang anak Tuhan yang mau dibentuk oleh Bapak kita, yang mau dididik, dibina oleh Bapak kita. Haleluya. Biarlah pesan singkat ini menjadi berkat buat kita semua.